Aku ngapunten apa ya, mengganggu waktu jenengan. Dan sifatnya di sini kita sharing saja untuk berbagi, utamanya nanti muaranya pada kepentingan peserta didik. Terus dari apa yang saya telah kemarin, ternyata proses pelaksanaan penilaian sikap di SMKN 1 Boyolali ini kok rasanya belum sesuai ketentuan. Untuk penilaian sikap kemarin disampaikan monggo nyantai mawon niki belajar bareng mawon. Belajar bareng. Nanti juga apa yang saya bicarakan kalau ada masukan dikoreksi monggo lagi. Jadi sifatnya enggak pakem, monggo dikoreksi. Terus gimana? Mohon instruksi ini. Nggih. Saya mohon maaf teman-teman ini nggak bisa punya. 2018. Nah, dalam 2018 di sana tetap semua guru mapel melakukan penilaian sikap. Namun, kalau dulu disebut ada nilai spiritual, nilai sosial, maka setelah itu menggunakan di rapot itu 5 macam itu. Mandiri, nasionalis, gotong royong, integritas itu. Jadi 5 namanya apa? 5 nilai prioritas PPK. Nah, itu dan semua guru mapel melakukan, kemudian wali kelas, kemudian BK. Nah, jadi sudah nggak ada istilah prioritas lagi pada PKN maupun agama, karena meskipun kita nggak punya KD pada KI 1 dan KI 2, KI 1, KI 2 malah di PAI sama PKN kan ada semua sekarang. Itu sehingga pada tujuan pembelajaran harus ada. Kalau yang mapel lain tujuan pembelajaran tidak perlu ada. Kalau nggak perlu ada kan nggak perlu dinilai, tidak begitu karena penilaiannya ada pada proses, include pada proses penilaiannya. Jadi tidak harus dengan tujuan. Jadi di dalam makanya disebut istilah terintegrasi. Kalau disebut lebih ke sana pembelajaran abad 21 itu kan terintegrasi keterampilan 4C, HOT, literasi, kemudian PPK. Pembelajaran berarti assessment of learning dan penilaian sebagai pembelajaran berarti assessment as learning. Dan dilakukan melalui mekanisme penilaian pembelajaran sebagai jemput. Ini contoh-contohnya kapan dia berperan sebagai assessment for learning, kapan dia berperan sebagai assessment of learning, dan satunya assessment as learning. Contoh-contohnya ada, nanti bisa dipelajari. Nah, saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu untuk penilaian sikap nanti. Untuk guru mata pelajaran, ini nanti penilaian yang jenengan lakukan adalah khusus pada saat proses pembelajaran. Itu untuk guru mapel. Tapi ada juga guru mapel merangkap sebagai wali kelas. Padahal sebagai guru mapel beliau punya tanggungan nilai sikap. Sebagai wali kelas juga gitu, punya tanggungan nilai sikap. Dan cara membedakannya bagaimana? Nah, ini ketika jenengan pada proses pembelajaran, maka yang jenengan lakukan adalah sebagai guru mapel. Ketika di luar itu, maka nanti peran jenengan sebagai wali kelas. Datanya bisa diambil dari misalnya ketemu nenggek Selasar. Kok Selometan ngomong kotor, catat saja jenengan sebagai wali kelasnya. Terus kemudian mungkin ada masalah di BP, dia panggilan kedatangan orang tua dan jenengan biasanya wali kan dilibatkan lah. Itu bagian jenengan berikan catatan di sana, entah itu catatan baik atau tidak baik. Dipanggil kan belum tentu tidak baik. Kalau dia responnya baik, ya berikan saja catatan bahwa dia dalam hal ini baik. Nah, untuk BK juga begitu. BK yang di sekolah itu punya jam, biasanya 1 jam per minggu atau per 2 minggu, itu bisa ngambil di sana, atau juga bisa ngambil secara observasi di luar jam pembelajaran. Itu untuk itu. Ketika kita sebenarnya bukan itu arahnya, tapi mau nggak mau kan ketika kita naik tingkat dan sebagainya kan diminta itu. Sebenarnya arahnya bukan itu. PTK itu sebenarnya utamanya itu untuk memperbaiki pembelajaran.
utamanya sebagai tugas kita. Tapi memang ada kaitan yang lain bahwa ketika naik tingkat kita butuh itu, sehingga sedapat mungkin kita membuat sendiri. Meskipun ada penjahit di sana sini, dan sekarang pun kan belum tentu jahitan itu bagus, karena seringkali juga ditemukan reglesnya nggak cocok, akhirnya SMK N1 dhuwur nggak juwara tibane SMA Boyolali misalnya, semacam itu kadang namanya nggak sama. Terus sebenarnya kalau kita tahu alurnya, caranya, nggak sulit juga. Bahkan kalau seumpama kita mau PTK itu ada nggak ketentuan sebelum kita membuat proposal itu judul itu harus berapa variabel, ini begini? Iya, ada. Jadi yang penting nanti kita ketahui bagaimana selingkungnya atau sistematikanya, kemudian judul itu seperti apa, kemudian yang ditulis pada latar belakang itu apa. Nah, itu ada pada buku tentang penyusunan PPK. Namun inilah belajar wong tua-tua, sing nom-nom kadang maca buku. Tapi kalau yang sudah seperti saya misalnya, itu biasanya ya kita belajar yang dibutuhkan saja sesuai kebutuhan. Mau sing nduwaki ndaki sesuai kebutuhan saja. Semua teorine macam-macam itu malah mumet. Sehingga kalau saya masukan dari saya untuk orang-orang seperti kita, langsung saja lihat contoh yang sudah jadi, itu akan lebih mudah. Oh, latar belakang ini toh, ya sesuaikan saja. Agak mendalam lah development riset itu, karena kita harus menguji, ada uji kelayakan publik juga. Jadi karya inovatif. iya semacam itu, ada prototipenya juga. Jadi itu lebih rumit. Tapi yang kalau memang belum pernah ya, belum pernah, saran saya kita ke PPK saja dulu. Baru nanti kita nyoba-nyoba lah yang lain. Saya pun juga belum cukup banyak. Namun contoh yang ada ini kebetulan, maksudnya acuan monggo kita pakai acuan mana. Tapi kebetulan yang saya tawarkan ini sudah diakui lah. Sudah diakui itu karena kebetulan sudah menang lomba provinsi, terus mewakili nasional, meskipun di sana nggak menang tapi wis mewakili provinsi, berarti kabupaten wis liwatan. Kemudian meskipun yang nasional nggak menang, ternyata diakui oleh ITB, jadi masuk dibukukan di sana. Naranya berapa? 20 karya tulis guru kimia se-Indonesia kalau nggak salah seperti itu. Jadi sudah ber-ISBN juga sudah masuk jurnal ICAJ. ICAJ itu ber-ISSN, bukan ISBN. Nah itu yang DR-nya. Kalau yang PTK-nya ini ISSN.